Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Posiko 2020. Perkenalkan, saya Edi Purwanto dari SMP Negeri 1 Laren Lamongan akan mempresentasikan sebuah karya yang berjudul Dipas Julhi sebagai indikator asam basa alami dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Laren Lamongan. Yang melatar belakangi karya saya adalah sebagai guru IPA, saya memahami bahwa mata pelajaran IPA diharapkan bisa menjadi media bagi peserta didik untuk mempelajari diri sebagai organisme dan sebagai media untuk mempelajari alam sekitarnya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik IPA. Rustaman dalam Hayat 2011 mengatakan, pembelajaran praktik dan pembelajaran di laboratorium merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar IPA. Ini menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan praktik di laboratorium sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik kita untuk memperoleh keterampilan berpikir secara kreatif dan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan berbagai macam masalah. Terkait dengan praktikum di dalam lab IPA, saya fokus kepada alat dan bahan, karena efektivitas kegiatan praktikum sangat ditentukan oleh ketersediaan alat dan bahan di dalam lab tersebut. Jika tersedia, maka kegiatan praktikum akan berjalan dengan normal. Sedangkan jika tidak tersedia alat dan bahan, disinilah kondisi membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi dari seorang guru IPA untuk tetap memberikan alternatif sehingga alat dan bahan yang dibutuhkan di lab IPA itu masih bisa dipenuhi. Dengan demikian maka praktikum bisa berjalan dengan lancar. Salah satu bahan yang sangat penting di dalam lab IPA adalah indikator asam dan basa. Saya mengatakan sangat penting, kenapa? Karena materi asam dan basa itu ternyata sudah ada sejak jenjang SD, kemudian di SMP, dilanjutkan di SMA, bahkan di perguruan tinggi, materi tentang asam dan basa ini masih diajarkan. Di sekolah-sekolah dasar tersebut, yang umum dijumpai adalah indikator asam basa kertas lakmus. Kenapa kertas lakmus? Karena memang kertas lakmus itu harganya lebih relatif murah dan pemakaiannya juga simpel. Namun demikian, untuk mendapatkan kertas lakmus ini harus membelinya di toko kimia atau toko alat dan bahan laboratorium yang keberadaannya mayoritas di perkotaan. Bagi sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan, muncullah sebuah permasalahan ketika kertas lakmus ini tidak ada. Harus membeli ke kota, maka dibutuhkan biaya, dibutuhkan tenaga, dan dibutuhkanlah waktu. Untuk itulah, maka perlu adanya inovasi dan kreasi untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal, membuat indikator asam basa yang bahannya alami berasal dari bahan-bahan yang tersedia secara langsung di alam. Karena di sekolah saya banyak terdapat bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis, maka saya tertarik untuk mempelajari dengan studi literatur. Ternyata baik bunga sepatu maupun kunyit yang juga banyak ditanam oleh penduduk di sekitar sekolahan, menurut Fitri Kaniawati 2012, bisa memberikan respon perubahan warna ketika berada di suasana asam dan ketika berada di suasana basa. Itulah yang kemudian memunculkan ide
untuk membuat sebuah produk yang saya beri nama Dipas Curhi, berasal dari lidi dan kapas yang saya singkat Dipas, dan kurkuma serta hibiskus yang saya singkat Curhi, sehingga jadilah ide membuat produk Dipas Curhi sebagai indikator alami untuk mengindikasi larutan asam dan basa. Metode karya. Desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian eksperimen yang saya awali dengan studi literatur, dengan mencari beberapa teori, beberapa artikel yang terkait dengan kurkuma dan terkait dengan hibiskus. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan produk, yaitu membuat Dipas Curhi baik yang berbahan kurkuma atau kunyit maupun yang berbahan hibiskus atau bunga sepatu. Setelah produk saya buat, baru melaksanakan uji coba produk untuk mengetahui tingkat efektivitas apakah memang Dipas Curhi ini bisa digunakan sebagai indikator larutan atau bahan-bahan yang bersifat asam maupun bahan-bahan yang bersifat basa. Setelah selesai uji coba dan hasilnya adalah efektif, maka baru saya aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Dari sinilah kemudian beberapa data saya inventaris, saya kumpulkan, yang kemudian saya analisa. Dari analisa itu ternyata mengarah kepada tingkat efektivitas yang tinggi, artinya Dipas Curhi benar-benar bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang bersifat basa maupun bahan-bahan yang bersifat asam, dan setelah saya aplikasikan dalam KBN pun tingkat keberhasilan ketuntasan belajar siswa juga kelihatan tinggi di situ, sehingga saya menyimpulkan dari penelitian tersebut, kemudian saya buatlah sebuah laporan. Untuk pembuatan Dipas Curhi diawali dengan pembuatan lidi dan kapas, yaitu menggabungkan antara lidi yang sudah dipotong-potong sekitar 10 cm, kemudian kapas cukupnya. Setelah itu saya tempelkan salah satu ujung lidi dengan kapas dengan cara memutar-mutar, diputar sehingga kapas menempel relatif kuat pada lidi. Berikutnya adalah pembuatan produk Dipas Curhi dari kunyit. Menyiapkan kunyit bisa satu rimpang ini bisa menghasilkan sekitar 20 batang Dipas Curhi. Kunyit kita haluskan, setelah itu dilakukan proses penyaringan untuk memperoleh cairan dari rimpang itu. Kemudian setelah cairan kita peroleh, maka lidi dan kapas yang telah kita tempelkan tadi kita celupkan, bisa satu persatu atau mungkin juga bisa secara keseluruhan. Setelah itu baru kita melakukan proses pengeringan sekitar 1-2 jam. Pengeringan selesai, maka jadilah Dipas Curhi dari kunyit. Pembuatan produk Dipas Curhi bunga sepatu. Menyiapkan bunga sepatu secukupnya, kemudian melarutkan bunga sepatu dengan menggunakan alkohol yang dipanaskan. Tujuannya adalah biar zat warna pada mahkota bunga bisa larut di dalam alkohol. Zat warna itu nanti yang kita gunakan untuk mewarnai kapas Dipas Curhi. Selanjutnya adalah melakukan penyaringan, menyaring cairan atau larutan yang sudah ada warna mahkota bunga sepatunya. Setelah itu mencelupkan lidi dan kapas yang sudah kita buat tadi ke dalam larutan bunga sepatu.
Proses berikutnya adalah melakukan pengeringan sekitar 1 jam, maka nanti setelah kering jadilah dipas jurhi hibiscus atau yang berasal dari bunga sepatu. Setelah dipas jurhi saya buat, maka tibalah saatnya melakukan uji produk. Dipas jurhi saya mulai dari bahan kunyit. Saya ambil dipas jurhi, ini adalah larutan basah dari deterjen rumah tangga, deterjen ya, bahan-bahan kimia yang ada dalam rumah tangga. Ini asam cuka. Saya celupkan 1 batang dipas jurhi ke dalam asam. Kemudian nanti kita lihat, kita bandingkan warna sebelum dan sesudah terkena zat asam. Begitu juga untuk yang basah. Setelah kita celupkan, nanti akan ada perubahan warna yang menunjukkan setelah kering nanti seperti ini. Jadi yang terkena zat asam warnanya menjadi kuning atau hampir sama dengan warna asal, sementara yang terkena basah menjadi coklat kehijauan. Untuk uji produk dipas jurhi bunga sepatu sama caranya. Saya mengambil dipas jurhi bunga sepatu, saya celupkan di larutan asam, ada perubahan warna menjadi lebih cerah. Kemudian satunya lagi dicelupkan pada larutan basah, juga sama, terjadi perubahan. Setelah kering hasilnya seperti ini. Ini yang dicelupkan ke bahan atau zat asam, larutan asam. Ini yang di larutan basah. Ini adalah warna awal sebelum terkena asam maupun sebelum terkena basah. Aplikasi dipas jurhi dalam pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan di desain penelitian tadi, bahwa setelah dipas jurhi terbukti efektif untuk membedakan asam basah, maka saya aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar pada satu kelas dengan jumlah siswa 32. Dan di akhir sesi pembelajaran saya lakukan penilaian. Ternyata dari 32 siswa, yang 31 siswa tuntas belajarnya, memperoleh nilai di atas KKM yaitu 75 ke atas, sedangkan siswa yang belum tuntas ada 1 siswa, sehingga persentase ketuntasan secara klasikal 96,9%. Sedangkan target kurikulum di sekolah kami adalah 85% ketuntasan secara klasikal. Sebagai penutup, dari apa yang saya uraikan di atas, ada 2 indikator efektivitas produk karya saya. Yang pertama, dipas jurhi terbukti efektif untuk indikator larutan asam dan basa. Yang kedua, dipas jurhi juga efektif untuk pembelajaran IPA, terutama di materi larutan asam, basa, dan garam. Dengan demikian, maka saya menyimpulkan bahwa dipas jurhi efektif untuk indikator larutan asam dan basa dalam pembelajaran IPA, materi larutan asam dan basa, dan garam di SMP Negeri 1 Laren. Demikian Dewan Juri dan Panitia yang bisa saya sampaikan dalam presentasi karya yang saya buat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.